don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I don't know what I'd do without you. You make me smile, what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I just want you, I just need you. I don't know what it is you do. I just want you, I just need you. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my world on fire. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I
wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Stars, I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. Malam semuanya. Kelasnya akan kita mulai sebentar lagi ya. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan, silakan membuka kameranya. Baik, pada kegiatan malam ini akan saya pimpin, saya Athena Diva dari Indeks. Nah, diskusi malam ini kita akan bahas mengenai natural freedom, salah satu dan pemikiran John Locke pada konsep ini. Nah, di sini juga ada nama-nama yang sudah familiar, ada pada pertemuan berikutnya, ada juga nama-nama dari kelas Indeks sebelumnya. Nah, mungkin perkenalan singkat mengenai Indeks. Di sini ada saya sendiri, Athena, sebagai staf media. Ada Kak Dedi sebagai staf program. Malam, Kak Dedi. Malam Kak Athena. Ada juga Kak Elda di sini sebagai manajer program dan Kak Nana sebagai ketua Indeks. Nah, selama 40 menit ke depan, teman berdiskusi dipimpin oleh Kak Marcel Raffi Pratama, salah satu alumni kelas Indeks di Lampung. Training kebebasan sipil di Lampung kemarin. Nah, aku sendiri juga merupakan ketua dari DPM Universitas Lampung. Silakan Kak Raffi untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Kak Athena. Seorang filsuf abad pertengahan, Jean-Paul Sartre ya, aliran modernisme di buku ayat-ayat kiri halaman 11 itu pernah mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk menjadi bebas karena
atas kebebasannya, manusia tidak pernah mengetahui konsekuensi apa yang akan dia dapatkan atas kebebasan yang telah dia pilih. Tapi bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Mbak Athena, Mas Nanang, Bung Dedi, dan teman-teman dari Indeks yang lain telah mau berkenan untuk mengundang saya sebuah kesempatan yang luar biasa tentunya. Pada malam hari ini saya memiliki kesempatan untuk belajar duluan, kemudian menyampaikan apa yang telah saya pelajari kepada teman-teman pada malam hari ini. Mungkin supaya tidak menjadi obrolan 6 orang, teman-teman yang lain bisa untuk open kamera. Ini banyak dari adik-adik saya juga ini di kampus. Ada Monik, Rido, dan kawan-kawan. Biar kita lebih atraktif diskusi pada malam hari ini, teman-teman. Iya, mungkin boleh izin sedikit, Bung Deddy, terkait dengan PPT tadi. Ini agak grogi ini saya. Kalau biasa saya ngomong di depan anak-anak sekolah, mungkin ya paling tua itu mahasiswa. Ini ada Bang, ada Mas Anang, asal ini maaf ya Mas ya, karena memang keterbatasan sumber saya hanya kepada buku-buku yang saya dapati dari Indeks dan juga dari buku esensial John Locke. Sudah masuk dipaparkan untuk PPT-nya. Lagi ada trouble, Sel. Dari Oh iya, oke oke. lagi lo bisa Kita nggak? akan Lagi berangkat lo kemana? udah bisa, gua udah jadiin co-host kok. Oh iya iya iya. Bisa bisa coba. Buka dulu PPT-nya berarti. Wah, hilang. Mana ini ya? Oke. Eh, izin memperkenalkan diri teman-teman semua. Tidak penting siapa saya. Pokoknya nama saya Marsya Raffi Pratama, teman-teman. Ini saya menggunakan sebuah PPT berwarna putih untuk memfilosofikan bagaimana pandangan John Locke terhadap manusia, bahwa manusia itu dilahirkan sebagai kertas putih atau disebut dengan tabula rasa. Ketika manusia lahir dengan seperangkat kekosongannya, dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman hidup dan membentuk manusia, ya misalnya kayak kita lah pada hari ini. Itu adalah bukan bentuk dari bawaan lahir, tapi sebuah bentuk pembentukan dari pengalaman-pengalaman kita selama hidup sampai sekarang. Itu yang disebut dengan esensi dari tabula rasa atau kertas putih John Locke yang saya representasikan dari PPT saya pada malam hari ini. Ya, jadi kita akan berangkat sedikit terhadap sebuah pengantar yang cukup menarik, teman-teman, mengenai bagaimana konsep kebebasan alamiah yang dipaparkan oleh John Locke. Dari hasil riset saya, survei empirik pada teman-teman di lingkungan saya mengatakan bahwa kebebasan itu secara sederhana adalah ya terserah kita ingin melakukan apapun yang kita inginkan. Nah, lantas apakah seperti itu sejatinya kebebasan yang hakiki menurut dari pemahaman John Locke? Jadi John Locke ini adalah seorang filsuf klasik ya, mungkin karena teman-teman ada yang baru join pada malam hari ini, sedikit saya ulas kembali siapa sih Mas John Locke ini. Dia adalah filsuf yang terkenal dari pandangan terkait dengan trias politika, kemudian juga bagaimana dia disebut sebagai bapak hak asasi manusia. Kalau dia ini hidup mungkin sebelum zaman Nabi Muhammad, mungkin bisa jadi nabi dia ini. Karena pemahaman-pemahaman dia masih kita gunakan pada pada sampai pada hari ini. Jadi John Locke ini pandangannya sedikit banyak mengkritisi pandangan seorang filsuf sebelum dia, yaitu Thomas Hobbes dalam karyanya yaitu Leviathan. Di mana John Locke itu menggambarkan manusia ketika dia lahir ke dunia, manusia itu memiliki sebuah seperangkat pengetahuan, bakat, kemudian juga seperangkat dari diri dia kayak kepala, tangan dan sebagainya, waktu, tenaga, dan apapun yang melekat kepada diri manusia ketika dia lahir, termasuk kebebasan. Maksudnya apa kebebasan dari pandangan John Locke ini? Kebebasan untuk tidak diatur atau diintervensi oleh orang lain. Jadi, di mana dia
tidak perlu untuk bisa melakukan apapun selagi dia tidak diatur tindakannya oleh orang lain, di mana dia memiliki waktu, dia memiliki bakat, dia memiliki tenaga. Apabila hal-hal ini di luar atau tidak diatur oleh orang lain, di mana waktu kita misalnya diatur oleh orang lain, tenaga kita dieksploitasi oleh orang lain, maka dalam konteks perspektif John Locke kita sudah tergolong bebas. Nah, kebebasan yang kita miliki sejak awal ini adalah sebuah kebebasan alamiah atau natural freedom. Secara sederhana mungkin begitulah gambaran pandangan kebebasan menurut John Locke. Ya, kalau saya ngelihat dari bab 3 ya, bab 2 mengenai natural freedom. Secara garis besar bahasan itu sudah selesai tentang kebebasan alamiah ini. Pada intinya kebebasan alamiah adalah kebebasan yang melekat dari diri manusia sejak dia lahir, yang menyelimuti segala dirinya agar dia bisa menjalankan kehidupan tanpa ada pengaruh, intervensi, atau tindakan yang mempengaruhi tindakannya dari orang-orang lain gitu. Sementara kalau pandangan Thomas Hobbes itu kan seorang filsuf yang cukup terkenal karyanya yang mengenai Leviathan gitu, sebuah otoritas raksasa yang berkuasa secara penuh terhadap manusia-manusia lainnya, atau kalau dia mengibarkan dalam bukunya tuh hewan-hewan yang lain, karena Leviathan juga hewan kan sebagai puncak rantai makanan, itu adalah sebuah kontrol terhadap keliaran manusia. Karena kata Thomas Hobbes, manusia itu cenderung kepada sebuah ketamakan, kekacauan, penyimpangan, dan sebagainya. Di mana Thomas Hobbes menggambarkan sebuah antitesa dari perspektifnya John Locke, tesanya lah ya, tesanya. Karena di pandangan awal, yang menggambarkan manusia itu bebas melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Bahkan termasuk membunuh orang lain, merampas hak orang lain. Kata Thomas Hobbes itu adalah sebuah bentuk kebebasan. Tapi kata John Locke, kebebasan bukan itu. Selagi kita tidak dicuri oleh orang lain, selagi kita tidak dibunuh oleh orang lain, itulah kebebasan. Jadi ada pertentangan ya. Kalau saya kutip dari buku dari teman-teman Indeks kemarin, saya lupa judulnya yang agak tipis itu, ada pandangan dari seorang filsuf asal Jerman kalau nggak salah, Isaiah Berlin. Dia mengatakan ada dua konteks kebebasan, yaitu yang pertama adalah kebebasan positif, di mana manusia bebas melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Kemudian untuk membantah bahwa manusia akan semena-mena, ada sebuah pandangan mengenai kebebasan negatif, yaitu pandangan di mana manusia terbebas dari kontrol orang lain atau kebebasan yang merugikan diri dia atas kebebasan orang lain. Itu untuk terkait dengan konsepsi pemahaman mengenai kebebasan alamiah dari John Locke. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, pokoknya definisinya secara sederhana adalah bebas dari paksaan dan kekerasan dari orang lain, bebas dari pengaruh orang lain atas apa yang melekat dari diri kita sejak lahir. Jadi, bagaimana cara menegakkan kebebasan itu? Diperlukan sebuah aturan. Jadi aturan ini bukan mengekang sebetulnya. Justru kebebasan hadir apabila ada aturan. Aturan ini kalau diibaratkan tuh sebagai sebuah tracknya lah. Kalau teman-teman perhatikan kan, jalan itu akan lebih enak atau lebih mulus jika ada aspalnya. Aturan itu mirip kayak aspal, di mana bukan dia menghambat kita untuk berlalu lintas, tapi justru mempermudah. Dan akan lebih apa ya? Kalau tadi Thomas Hobbes menggambarkan akan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi atas kebebasan manusia. Ya, mungkin ada betulnya. Tapi itulah fungsi dari aturan ini atau regulasi, di mana tidak akan ada sebuah kebebasan jika tidak ada aturan. Jadi aturan ada untuk mewujudkan kebebasan tadi, agar manusia tidak diganggu kebebasan-kebebasan naturalnya oleh kebebasan-kebebasan positif orang lain. Tadi ya sudah disampaikan bahwa ada pertentangan antara pandangan Thomas Hobbes mengenai kebebasan dengan John Locke gitu ya, di mana kebebasan bukanlah bebas melakukan apapun, melainkan bebas dari dominasi orang lain. Kayak saya, diem aja, saya sedang bebas gitu loh. Jadi definisi menurut John Locke tentang kebebasan alami itu sejatinya sederhana ya, namun seringkali luput dari pandangan masyarakat masyarakat kita yang sekarang. Nah, untuk lebih memperjelas keadaan ini, saya ingin menggunakan argumentasi ya, karena si John Locke ini kan orangnya empirisme abis gitu. Dia menilai berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terlihat oleh panca inderanya. Jadi, saya menemukan sebuah alasan mengapa akhirnya John Locke menggunakan konsep kebebasan alamiah kepada manusia. Dia beranggapan, dia melihat ada dua anak yang baru lahir, misalnya Abe dan Bea, sebagaimana contoh yang dia tulis dalam buku esensial John Locke. Mereka berdua itu sama-sama manusia ya kan. Terus juga mereka juga memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang yang sama, karena pada dasarnya mereka adalah manusia yang hidup di bumi yang sama, bukan satunya di planet Mars terus satunya di bulan gitu kan. Jadi sama-sama di bumi, apa yang membedakan mereka nantinya? Dari pandangan kesetaraan itu,
Makanya si John Locke ini menganggap nggak ada yang lebih unggul dari kedua manusia itu. Itulah yang disebut dengan mereka sama-sama memiliki kebebasan sejak lahir atau kebebasan alamiah. Itu yang menjadi argumentasi John Locke secara empiris. Mengapa akhirnya dia menyatakan statement bahwa kebebasan alamiah itu ya telah dimiliki oleh manusia sejak lahir dan dia terbebas dari dominasi orang lain atas pengaruh-pengaruh yang bisa mengganggu kebebasan dia. Itu bagaimana analogi yang bisa diterangkan dari buku yang di apa saya presentasikan ini. Ya, untuk lebih menggambarkan secara sederhana ya, ada sebuah kisah kawan-kawan dari AB dan Bea gitu ya. Jadi sebelumnya saya paparkan mereka adalah sama-sama manusia, sama-sama hidup di bumi, memiliki kesempatan berkembang dan memiliki kemampuan yang sama. Nah, suatu hari si AB ini ingin menjadikan Bea sebagai budaknya tanpa ada kesepakatan dan persetujuan dari Bea, di mana AB meminta Bea untuk melakukan apapun yang AB inginkan terhadap Bea. Mungkin nyuci piring, ya kan, beresin rumah, dan sebagainya. Tindakan AB ini tentu adalah bentuk kebebasan dari pandangan Thomas Hobbes, di mana AB bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Nah, tapi di sisi lain, kebebasan AB ini mengganggu kebebasannya Bea dalam perspektif John Locke. Karena Bea terganggu kebebasannya untuk terlepas dari intervensi orang lain. Maka Bea sedang tidak bebas dari perspektif kebebasan alamiah John Locke. Oke, sampai situ saya rasa cukup bisa dimengerti. Kemudian dari pandangannya si John Locke, apabila Bea ini melarikan diri untuk tidak mau dijadikan budak oleh AB, apakah artinya Bea menghilangkan kebebasan atau mengganggu kebebasan dari AB? Dari pandangan Thomas Hobbes, iya, Bea ini yang diperbudak dan dia ingin melarikan diri dari perbudakan itu, dia mengganggu kebebasan orang yang ingin memperbudak dia. Ini lucu juga sih Thomas Hobbes ini ya. Jadi di mana dari pandangan kebebasan Thomas Hobbes, ketika manusia ingin mendapatkan kebebasannya, orang yang ia intervensi kebebasannya itu nggak boleh diganggu. Tapi apakah seperti itu adalah hal yang benar? Tentu enggak. Saya lebih sepakat pandangan John Locke. Bahwa ketika Bea kabur dari pengaruh AB untuk diperbudak, sejatinya Bea tidak mengganggu kebebasan AB. Karena tidak ada yang direnggut, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diganggu dari Bea. Dia hanya tidak ingin diatur, dia hanya tidak ingin didominasi oleh orang lain. Maka dari itu, dia hanya berusaha mendapatkan kebebasannya. Atau dalam konteks ini adalah hak asasinya untuk tidak dipengaruhi oleh orang lain. Jadi itu adalah sedikit kisah singkat dari kisah AB dan Bea. Misalnya kalau saya contohkan satu lagi di buku itu mengibaratkan AB ini mau motong palanya Bea. Itu adalah bentuk kebebasan AB dari perspektifnya Thomas Hobbes. Tapi kemudian Bea ini kan nggak mau lah, siapa sih yang mau palanya dipenggal kan? Bea ini berusaha melarikan diri kemudian. Apakah Bea itu mengganggu kebebasan si AB untuk memenggal kepalanya? Dari perspektif Thomas Hobbes, ya. Dari perspektif John Locke, enggak. Karena Bea hanya berusaha mempertahankan kebebasannya, bukan mengganggu kebebasan orang lain. Itu salah satu studi kasus mengenai bagaimana sih penerapan konsep kebebasan alamiah dari perspektif John Locke dan bagaimana konsepsi kebebasan dari Thomas Hobbes. Ya, jadi ini adalah sebuah definisi yang saya kutip secara mentah. Jadi kebebasan alami manusia adalah bebas dari kekuatan superior di bumi dan tidak berada di bawah kehendak atau otoritas legislatif manusia, tetapi hanya memiliki hukum alam sebagai aturannya. Ini kan sebetulnya menggambarkan bahwa manusia itu yang diatur oleh pemerintah diganggu kebebasan alamiahnya ya. Ya, itu terlepas dari eh, tidak ingin dan ingin sebuah kesepakatan bersama dari kontrak sosial Jensiker Rousseau. Jadi inti dari pembahasan ini adalah bahwa menghormati kebebasan hanya mengharuskan Anda untuk membiarkan saya menikmati hidup saya dengan damai tanpa gangguan dan memiliki harta benda saya. Jadi ya, selagi kita ngediamin orang ini mau ngapain, ya kita sudah menghormati kebebasan dia secara alamiah. Toh tidak ada yang kita rugikan dengan tidak mengganggu dia gitu loh. Tidak ada yang kita tidak ada yang kita tidak ada yang hilang dari diri kita apabila kita tidak mengomentari dirinya. Mau dia ngapain, jungkir balik dan sebagainya, urusan dia, kebebasan dia gitu loh selagi tidak mengganggu kebebasan orang lain. Tuh, penghormatan kebebasan terhadap hak-hak kebebasan atau kebebasan alamiah orang lain. Saya masih memiliki waktu sekitar 10 menit. Oke. Ya, jadi itu tadi ya, udah saya paparkan tadi mengenai pandangan John Locke dan Thomas Hobbes. Jadi memang
mereka berdua ini sama-sama sepakat bahwa manusia itu sebetulnya egaliter ya, sama, setara. Tapi yang membedakan adalah pandangan mengenai kebebasan dia. Bagaimana John Locke itu menggambarkan manusia yang bebas adalah manusia yang tidak diatur oleh orang lain, termasuk menggambarkan manusia yang bebas adalah manusia yang bebas melakukan apapun terhadap orang lain. Tentu pandangan ini sebetulnya bertentangan, merujuk kepada tesis dan antitesis, di mana pandangan mereka ini seperti api dan air ya, yang satu berusaha membakar, yang satu berusaha memadamkan. Kalau kita rujuk lagi, itu akan berangkat dari pandangan Isaiah Berlin itu, tentang kebebasan positif dan juga kebebasan negatif. Mana yang lebih tepat? Ya, teman-teman nilai sendiri aja. Apakah orang yang bebas untuk membacok orang lain demi kesenangannya pribadi, atau orang yang diam untuk tidak melakukan apapun agar menjaga kebebasan orang lain, agar dia dapat tetap hidup tenang. Seharusnya kita sepakat bersama bahwa kebebasan menurut John Locke atau Bapak Hak Asasi Manusia ini yang lebih bisa kita terima dan kita gunakan sampai pada hari ini. Dan inilah lahir sebuah cikal bakal pemikiran dari hak asasi manusia, hak-hak yang melekat terhadap diri manusia meliputi segala tenaga, waktu, pikiran, dan seperangkat apapun yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Begitu. Nah, ini kan sebetulnya tema besarnya adalah bagaimana kebebasan alamiah di Indonesia. Kalau kita berangkat dari kebebasan alamiah, dari ideologi kita itu kan sebetulnya Pancasila itu lebih cenderung kepada sosialis ya. Ini izin Mas Nanang, waktu itu Mas Nanang pernah memberi masukan bahwa presentator yang baik adalah memaparkan terkait dengan data dan fakta yang kita presentasikan, tapi izinkan saya memasukkan banyak pandangan-pandangan secara subjektif di rumpun ilmu pengetahuan saya di ranah-ranah politik. Jadi memang sosialisme itu kan mengedepankan bagaimana ada kemerataan, ada sebuah kesamaan terkait dengan distribusi, kekayaan, dan sebagainya. Bahkan jelas di undang-undang kita, saya lupa undang-undang nomor berapa, bahwa alam, pokoknya bumi yang ada di Indonesia ini diatur oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu kan sosialis banget tuh. Nah, apakah artinya kebebasan alamiah di Indonesia itu direnggut oleh pemerintah? Sedikit banyak dalam konteks, katakanlah pajak, itu kan adalah bentuk, nanti kita akan belajar dengan Bung Deddy di pertemuan yang akan datang mengenai the property rights, adalah bentuk hasil upaya kita dalam mendapatkan apa yang kita inginkan melalui kerja keras kita. Tapi pemerintah di situ mengintervensi tanpa adanya kesepakatan dari kita untuk memotong pajak atas apa yang telah kita dapatkan. Justru pandangan ini dengan agama Islam mengenai sedekah jauh lebih masuk akal dibanding konsep-konsep pajak-pajakan ini. Karena sedekah kan berangkat dari kesukarelaan. Jadi tetap ada kebebasan yang kita lakukan dari apa yang kita serahkan kepada orang lain ini. Beda sama kayak konsep penerapan sosialisme Indonesia yang betul-betul mencekik masyarakatnya untuk wajib ikut aturan, kalau enggak akan ada konsekuensi gitu kan. Dan konsekuensinya cenderung kepada perugian terhadap masyarakat itu sendiri. Itu dalam konteks pandangan ideologis ya. Dan ada banyak hal lah sebetulnya. Cuman akan kita lebih banyak di diskusi nanti mengenai bagaimana konsepsi ideologi di Indonesia yang dianggap merenggut kebebasan alamiah yang dimiliki oleh setiap orang. Toh kalau nggak salah, saya lupa ya, pendataan dari seorang bayi aja sebetulnya menurut saya sudah merenggut kebebasan karena ada privasi kita yang diambil, kemudian ada pajak dan sebagainya ya. Sebenarnya pajak ini yang jadi PR, bagaimana mengganggu kebebasan alamiah manusia banget gitu loh. Bahkan ada, saya lupa siapa yang bilang ya, seorang pejabat ketika seorang bayi lahir dia menanggung utang setidaknya 20 juta gitu. Itu kan sebuah ironi ya. Kita dilahirkan untuk bebas tapi karena pemerintah, karena adanya negara ini, kita malah banyak direnggut kebebasan-kebebasan alamiahnya. Apalagi negara-negara komunis, nggak usah diceritain lagi kalau itu. Kemudian ada intoleransi suku, budaya, agama, bahkan gender. Ini yang menarik bahwa bahasan ini adalah salah satu konsentrasi penting dari pembahasan kita pada malam hari ini. Indonesia itu di tahun 2022 mendapati indeks toleransinya 2,64%. Kemudian di bulan Mei tahun 2023 naik menjadi 5%. Itu menyebabkan Indonesia menjadi negara yang intoleran. Bahkan di provinsi saya, Lampung, itu adalah provinsi dengan sikap intoleransi nomor 10 terendah di Republik Indonesia. Sebuah kesedihan ya sebetulnya bahwa kita Indonesia itu adalah negara yang majemuk, negara yang heterogen dari baik suku, agama, budayanya. Contoh, dulu ada sebuah aliran agama. Ini saya ambil contoh-contoh konkret ya. Ada namanya aliran agama Ahmadiyah, di mana Ahmadiyah ini eh, mengibaratkan junjungan mereka itu bukan Nabi Muhammad, tapi
Ali bin Abi Thalib gitu. Dan cara-cara ibadah mereka sedikit banyak berbeda dengan kelompok Nahdlatul Ulama dan kelompok-kelompok dari eh, Muhammadiyah yang menjadi mayoritas di Indonesia. Karena perbedaan terkait dengan cara pandang ini, agama kelompok agama yang lain menganggap bahwa Ahmadiyah ini adalah sebuah bentuk kesesatan. Ya udah, terserah lah. Itu kan sebuah persepsi ya. Siapa yang bisa mengatur persepsi orang lain gitu kan. Tapi yang menjadi masalah mereka, tindakan dari kaum-kaum yang merasa dirinya adalah mayoritas, melakukan tindakan represif kepada kaum-kaum minoritas ini dengan membakar masjid-masjid dari kelompok Ahmadiyah. Ini adalah sebuah bentuk toleransi yang cukup kejam. Karena selagi agama mereka tidak mempengaruhi kepercayaan dari kelompok mayoritas ini, kenapa harus diusik gitu loh? Toh mereka mau menyembah setan juga urusan mereka. Karena itu adalah hak alamiah mereka untuk melakukan apapun selagi tidak merugikan orang lain gitu loh. Baik juga dengan suku, di mana hari ini kita sepakat bahwa ada dominasi dari suku Jawa. Jawa adalah Kwenci gitu kan. Di mana seringkali apabila hal-hal ini di luar dari suku kejawaan akan dianggap kurang bisa menarik simpati. Ini kalau kita bicara tentang kayak pilkada aja misalnya kan. Pilkada itu di Lampung, mereka memang mengedepankan bagaimana bisa pemimpin itu lahir dari putra asli, asli daerah. Tapi nggak sedikit juga calon-calon kepala daerah yang mengatakan bahwa mereka adalah orang yang Jawa gitu loh. Karena di Lampung ini 70% penduduknya adalah penduduk Jawa. Sikap-sikap suku, kebudayaan ini nggak bisa lepas pada akhirnya. Kalau dalam buku Republik Plato, ada namanya sebuah tirani mayoritas. Bagaimana orang-orang yang merasa dirinya secara jumlah lebih banyak, lebih unggul dari konsep demokrasi, catatan demokrasi yang kita terapkan hari ini, demokrasi secara langsung, menyebabkan adanya penindasan kepada kaum-kaum yang termarginalkan atau kaum-kaum yang merasa dirinya berbeda, termasuk perbedaan terkait dengan orientasi seksual dalam konteks gender. Ini agak sensitif, tapi saya menemukan sebuah pencerahan. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman Indeks yang sudah mau mampir ke Lampung. Sebuah kebanggaan menurut saya bisa menjadi libertarian, bagian dari orang-orang yang merasa kaum bebas itu lebih masuk akal lah dibanding orang-orang kiri atau komunis gitu. Jadi ketika pulang, mungkin Mas Nanang masih ingat, saya ketika acara selesai, saya bertanya kepada Mas Nanang waktu itu. Apakah artinya dalam konteks kebebasan yang kita pelajari, kebebasan orientasi seksual dalam konteks LGBTQ itu diperbolehkan? Dengan tarikan nafas yang cukup panjang, saya ingat sekali Mas Nanang. Mas Nanang menjawab singkat, ya, katanya. Kemudian sedikit berjarak, nggak lama Mas Nanang balik lagi. Tapi selagi dia tidak mengganggu kebebasan-kebebasan atau mengganggu apa ya, keinginan orang lain untuk berusaha melakukan apa yang sama dengan dirinya, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai mengganggu itu berarti mengganggu kebebasan alamiah dia. Saya sepakat. Karena pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku kepada kita. Kita hanya bisa mengontrol diri kita untuk bagaimana berperilaku atau merespon dari kebebasan-kebebasan orang lain, termasuk gender. Saya punya teman-teman yang memang punya orientasi seksual menjadi gay, juga lesbian. Tapi apa masalahnya gitu loh? Karena selagi mereka tidak mengganggu kita, mereka adalah orang lain normal saja. Dalam konteks privasi, baru mereka punya perbedaan. Yang perbedaan itu pun tidak mengganggu diri kita. Toh, saya tidak merasa dirugikan atas orientasi seksualnya. Apa masalahnya gitu? Kecuali kalau dia nular. Tapi kan tidak ada riset secara nyata bagaimana hal ini bisa menular secara sifat-sifat sifatnya empiris gitu. Dan ini menjadi salah satu sikap intoleransitas juga di negara kita bahwa negara Jerman hari ini adalah negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis dalam konteks kebebasan, artinya mereka betul-betul tinggi indeks kebebasannya. Dan dalam konteks kebebasan itu menurut saya adalah hal yang bagus. Bahkan Arab Saudi, ini dari dosen saya, dia orang yang religius, dia adalah seorang profesor guru besar, dia mengatakan bahwa Arab hari ini yang menerima budaya-budaya modernisasi, menyampingkan budaya-budaya konservatif terkait dengan agama Islam, adalah bentuk pembukaan negara yang jauh lebih sejahtera ke depannya. Karena akhirnya Arab menerima sebuah adanya intervensi perbedaan dari aspek-aspek lain. Artinya perbedaan itu jangan ditolak gitu loh. Selagi tidak merugikan, diterima saja. Karena itu perbedaan itu adalah fitrah gitu kan. Allah Subhanahu wa taala ini kan di agama Islam juga menciptakan ini pasti bukan untuk dimusuhi kok. Karena Tuhan kita cinta damai. Itu adalah secara nalar sederhananya gitu kan. Jadi bagaimana permasalahan-permasalahan mengenai perbedaan pandangan mengenai kelompok agama
negeri bisa membedakan gender itu jadi seringkali menjadi perdebatan bagi masyarakat yang mungkin belum memahami esensi kebebasan dan terjebak dalam pemikiran konservatif yang berlaku di masyarakat. Konteks indeks demokrasi ya ini sebetulnya merujuk kepada bagaimana kebebasan alamiah dari pandangannya Plato ya dalam buku Republik. Cuman ya sudah sedikit lagi waktu saya, mungkin akan lebih banyak ditanya jawab, saya ingin lanjut. Pentingnya apa kebebasan alamiah bagi kita manusia atau bagi kita masyarakat Indonesia? Pada dasarnya, manusia lahir dengan segala keberagaman yang tidak bisa dipisahkan dari setiap individu yang hadir di muka bumi, baik dari bentuk wajah, dari suku, agama, kepercayaan, budaya, dan keyakinan-keyakinan yang ia jalankan dalam menjalani kehidupannya. Sayangnya, perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menyebabkan adanya fanatisme buta bagi orang-orang yang tidak bisa bernalar secara jernih untuk mengedepankan egosentrisme dia, kebanggaan buta dia terhadap apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Maka dari itu, konsep pemahaman penting mengenai bagaimana kebebasan alamiah ini berlaku di masyarakat kita perlu menjadi konsentrasi utama agar kita bisa menjalankan hidup yang lebih harmonis dan juga mengedepankan sisi-sisi kedamaian dan kebahagiaan. Sejatinya, kebebasan adalah hak setiap orang. Kosmopolitanisme, sebuah pandangan Socrates mengenai penduduk masyarakat global, tidak ada batasan, tidak ada pengkotak-kotakan. Manusia adalah sebuah satu kesatuan, yaitu masyarakat dunia. Mungkin itu sedikit presentasi yang bisa saya paparkan. Saya Marcel Raffi Pratama, dan saya libertarian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. thank you Kak Marcel atas materinya. Nah, tadi udah banyak banget ya yang dijabarin oleh Kak Marcel, tapi sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, sedikit ada pengumuman. Jadi dari seri kelas John Locke ini akan ada 9 kelas totalnya, dan ini adalah episode ketiga. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti setidaknya 6 kelas, dan mengisi absen yang nanti akan dikirimkan, akan mendapatkan sertifikat dari seri kelas John Locke ini. Jadi untuk teman-teman diharapkan nanti mengisi link yang akan dikirimkan ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman dari tadi udah banyak yang ingin berkomentar atau bertanya ke Kak Marcel, silahkan untuk raise hand. Oke, silahkan Kak Retno, boleh dibuka mic-nya. Halo Kak, sebelumnya kenalin, aku baru pertama kali join di kelas ini. Kenalin, nama aku Retno Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Aku mahasiswa semester 1 dari Universitas Lampung, jurusan Ilmu Komunikasi. Tadi kan Kak Marcel menyinggung tentang teori dari Thomas dan John Locke ya, tentang arti dari kebebasan. Kalau misalnya menurut Thomas itu, kebebasan adalah kita kayak basing-basing mau ngelakuin apa sesuka kita. Kalau misalnya John Locke itu maksudnya adalah kita terlepas dari pengaruh orang lain. Nah, ada nggak sih Kak batasan-batasan yang harus dimiliki manusia untuk ngerasa kalau ini tuh kebebasan dia gitu? Kayak misalnya contohnya anak yang punya orang tua strict parent ya, itu termasuk orang tua itu tuh termasuk merebut kebebasan anak atau gimana? Atau memang itu adalah batasan tertentu yang dimiliki antara anak dan orang tua yang ya emang boleh aja ngatur, boleh aja seperti itu gitu. Apakah ada teori dari ahli yang mengatakan bahwa suatu kebebasan itu tuh punya batasan? Terima kasih, Kak. Ini pertanyaan saya, sebenarnya pertanyaan saya juga ini, Wulan. Makasih ya. Mungkin nanti Mas Nanang bisa menjawab kegelisahan saya juga. Karena kalau manusia disampaikan Zelok dia bebas secara kebebasan alamiah, artinya manusia harus bebas juga dong dari kontrol orang tua. Tapi menurut saya itu adalah sebuah kemustahilan, sebuah keniscayaan bahwa kita lahir, ada orang yang berjasa, merasa berjasa telah melahirkan kita, akan melakukan sebuah regulasi-regulasi yang menurut dia harus kita taati. Dan apakah ini merenggut kebebasan manusia? Saya rasa iya. Karena pada dasarnya John Locke itu sebetulnya menggambarkan manusia sebagai kertas putih. Kalau kita tafsirkan secara absolut bagaimana dia mengedepankan nilai-nilai kebebasan terlepas dari kontrol-kontrol intervensi eh, makhluk-makhluk yang ada di bumi, termasuk orang tua kita.
tentu kebebasan-kebebasan kita direnggut, termasuk kebebasan-kebebasan, katakanlah contoh tadi konkret strict parent ya, anak kalau Bu, saya setelah belajar kebebasan, Ibu nggak boleh ngarang saya untuk nggak keluar malam. Ini adalah kebebasan alamiah saya untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Iya, dari perspektif sementah itu iya. Tapi jangan lupa, dalam konteks rasionalitas, manusia juga selain dibekali logika, kita juga dibekali oleh etika. Di mana etika inilah akhirnya yang membentuk bagaimana pandangan yang dianggap baik dan buruk di masyarakat. Tentu ini akan mempengaruhi bagaimana kebebasan-kebebasan ini kemudian akan direduksi oleh batas-batas yang menghasilkan keterbatasan pada akhirnya. Saya punya pandangan bahwa kebebasan itu postulat utopia. Karena saya coba berdialektika dalam pikiran saya sendiri, kalau manusia bebas, iya terserah saya mau ngapain kan. Saya pengen terbang, tapi saya nggak bisa. Saya pengen kaya, tapi saya harus berusaha dulu. Saya ingin menjadi Tuhan, nggak bisa. Tapi saya ingin bebas. Artinya kebebasan itu tidak ada. Kebebasan itu adalah postulat utopia. Tapi kalau dari buku apa pilihanmu, pengendalian diri atau pengendalian negara, kebebasan itu diiringi dengan rasa tanggung jawab. Makanya saya buka quotes yang cukup relate dengan pertanyaan kamu. Manusia dikutuk untuk menjadi bebas. Karena atas kebebasannya, manusia tidak pernah mengetahui kebebasan itu akan menghasilkan apa, konsekuensi-konsekuensinya apa. Mungkin kamu bisa bebas kok ngelakuin tindakan rebellion terhadap orang tua kamu, tapi bisa aja kamu habis itu nggak boleh masuk rumah, nggak dikasih uang jajan, ya kan? Kemudian nggak diurusin lagi. Ah, kamu mau nggak dapat konsekuensi itu? Saya rasa kita sepakat bahwa kita tidak ingin mendapatkan konsekuensi-konsekuensi tersebut. Mungkin itu sih gambaran pertanyaan jawaban dari pendek pengetahuan saya. Makasih, Kak. Mari kasih Yulan. Silahkan Kak Raihan. Ya, Assalamualaikum, izin semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Albani dari Fakultas FISIP dan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Izin bertanya, dengan batasan kebebasan menurut Locke dan apa yang menjadi dasar batasan tersebut dan bagaimana sih John Locke ini mengidentifikasi batas-batasan kebebasan yang sah, terutama ketika kebebasan yang sah individu ini mungkin melanggar hak orang lain, dan apa sih yang dianggap sebagai kebebasan yang tidak bertanggung jawab itu? Terima kasih. Izin. Ini gimana Kak Atena? Boleh langsung jawab? Silahkan Kak, langsung dijawab aja. Oke, izin ya Kak Atena. Ini pertanyaan cukup berat sebetulnya mengenai batasan-batasan zone lock. Kalau saya ingat, kalau di property rights itu jelas batasannya digambarin jelas ada dua hal. Yang pertama asas kecukupan. Kalau masih sudah ngerasa cukup terkait dengan apa dia miliki ya sudah. Terus yang kedua itu adalah asas kebusukan gitu. Dimana apabila yang telah ia miliki itu menjadi busuk maka itu tidak lagi menjadi milik dia. Nah, mengenai batasan kebebasan, saya tidak menemukan secara eksplisit terkait dengan pernyataan John Locke yang menyatakan ini loh batasan kebebasan yang saya berikan terhadap kebebasan alamiah ini. Cuman kalau saya berangkat dari konsepsi pertama tadi, kita itu lahir ke dunia punya seperangkat pemberian dari Tuhan. Kepala saya misalnya kan, ini kan nggak bisa dibuat sama manusia loh. Terus juga otak saya, pikiran saya, tenaga saya, waktu saya, itu adalah hal-hal milik saya yang siapapun nggak boleh ngerenggut ini. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan yang terserah saya mau saya apakan. Jadi batasan kebebasan itu adalah apabila saya tidak mengganggu hal-hal yang telah melekat dari diri Rehan. Misalnya, Rehan, tolong lakukan apa yang saya inginkan. Itu kan pasti akan menggunakan tenaga Rehan, menggunakan pikiran Rehan, menggunakan kemampuan Rehan agar melakukan apa yang saya inginkan. Tentu itu akan membatalkan konsepsi kebebasan alamiah si Rehan kalau dia tidak sepakat atas apa yang saya perintahkan. Jadi memang batasan-batasan ini sifatnya agak subjektif ya. Mungkin nanti, Bung Deddy ingin menambahkan mungkin. Baik, Bang. Terima kasih. Iya, mungkin bisa bantu Bung untuk menjelaskan apa batasannya karena saya kurang paham Bung. Thank you Marcel, Bung Marcel ini keren banget ya apa presentasinya juga tadi juga sempat dikasih case soal bagaimana eh, natural rights yang dimaksud oleh John Locke.
Jadi teman-teman perlu diketahui juga bahwa kebebasan alamiah ini adalah semacam hak yang melekat pada setiap individu, setiap manusia. Itu dulu yang perlu teman-teman pahami. Nah, nantinya ini sebenarnya sebagai pengantar ke diskusi-diskusi selanjutnya yang lebih spesifik, nanti akan bahas soal HAM dan juga akan bahas tentang property rights. Nah, mungkin sebelum nanti lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih seru ya, eh, ada yang satu yang sebenarnya tadi sempat kelewat ya soal, jadi John Locke itu sempat highlight soal a state of perfect freedom. Jadi Ya. em, John Locke itu juga menjelaskan bagaimana kebebasan yang sempurna gitu. Nah, apa kata John Locke? Itu dia dia bilang kalau misalnya ketika kita merasa kebebasan kita sempurna, itu ketika kita bisa memerintahkan kita mau ngapain, kita butuh apa. Nah, kita juga bisa memilih untuk membuang apapun yang kita miliki. Nah, makanya gimana misalnya kebebasan itu gimana sebenarnya batasannya ya? Batasan kebebasan itu adalah kebebasan orang lain. Nah, itu tadi kan Marsha sudah cukup detail ya menjelaskan bagaimana perdebatannya dengan Thomas Hobbes ya. Kalau dalam perspektif saya sebenarnya sederhana, yang yang membatasi kebebasan saya adalah kebebasan orang lain, sesederhana itu. Mungkin nanti bisa eh, dilanjutkan ya. Mungkin ada teman-teman nanti yang akan nanya lagi. Mungkin nanti Bang Nanang juga akan komentar di akhir. Silakan dilanjut, teman-teman. Saya kembalikan ke Diva. Baik, thank you Mas Didi untuk inputnya. Kak Rehan masih ada yang mau ditambahkan? Mungkin tangannya masih. Cukup, Mbak, cukup. Oke. Teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya atau memberikan komentar, dipersilahkan. Oh iya, untuk link presensi sudah dikirimkan di kolom komentar. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi. Enggak ya teman-teman ya? Enggak ya? Mungkin ini ya, Sel, bisa kita diskusikan lebih jauh lagi ya. Sebenarnya em, kebebasan alamiah ini dalam konteks yang lebih apa ya, yang lebih Gen Z banget lah ya, kita bisa hubungan ke situ ya. Seperti apa sih? Apakah ketika, misalnya tadi contohnya pajak ya, pajak itu kan ibaratnya merampok dengan cara legal, Hmm. ya kan? Bener tadi kata Marcel itu tidak ada persetujuan dulu. Nah, nah itu mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut Sel, dengan isu-isu yang lebih dekat dengan kita ya. Sambil nunggu nanti teman-teman yang Nanam. Itu Mbak Athena, Mas Nanang kayaknya. Resen. Silakan Kak Nanang. Ya, makasih Athena. Em, ya, makasih Marcel presentasinya. Benar tadi seperti dibilang Dedi, menarik, case-case-nya menarik, dan dua pertanyaan yang sudah muncul juga sangat menarik ya. Menarik karena menantang banget pertanyaannya itu. Tapi saya lihat dua-duanya sih berhubungan ya, pertanyaan Bulan ya kalau nggak salah sama Rehan. Satu dan dua itu walaupun mengajukan case yang beda, tapi sebetulnya sama-sama menanyakan batas kebebasan yang disinggung tadi oleh Mas Dedi itu kayak apa? Batas kebebasan itu kebebasan orang lain ya. Nah, saya mau mulai misalnya nanggapin dari yang ditanya sama Wulan, jadi soal anak dan orang tua misalnya seperti apa. Nah, saya sekalian ngomong jadinya kan mewakili perspektif orang tua juga nih. Kalau agak-agak bias, tapi saya sebisa mungkin nggak bias ya dalam hal ini ya. Eh,
pertanyaan mendasarnya itu saya kira dari dua pertanyaan itu adalah pertama cara pikir kita tentang kebebasan yang selama ini selalu entah kenapa kita cenderung melihat kebebasan itu kayak Thomas Hobbes, kebebasan positif, bukan kebebasan negatif. Pertama itu sih yang pengamatan saya ya. Kalau orang bicara kebebasan itu selalu pikirannya bebas untuk ngapain. Nah, bebas untuk ngapain, bebas untuk ngapain. Bukan bebas dari diapa-apain, misalnya kayak gitu ya. Itu pertama. Nah, dan model itu yang membuat akhirnya pertanyaan-pertanyaan soal kebebasan di masyarakat kita dan perspektifnya akhirnya cenderung melihat kebebasan itu artinya ya kebebasan saya untuk ngapa-ngapain kalau nggak bisa bebas ngapa-ngapain ya berarti saya nggak bebas. Nah, di sini saya kira pentingnya John Locke itu justru ketika dia menawarkan bahwa kebebasan itu ya artinya kebebasan negatif. Jadi kalau tadi dia dibilang batas kebebasan adalah kebebasan, kalau dilengkapin lagi batas kebebasan orang lain, batas kebebasan kita adalah kebebasan negatif orang lain sebetulnya gitu ya, bukan kebebasan positif orang lain. Nah, artinya apa? Dalam kasus misalnya yang ditanya oleh Wulan, dalam kasus orang tua, termasuk nanti yang Rehan juga soal batas kebebasan, yang benar-benar soal batas kebebasan. Thomas Hobbes dan John Locke itu karena perspektif kebebasannya beda. Thomas Hobbes itu perspektifnya kebebasan positif, dan John Locke itu kebebasan negatif, maka mereka menarik batas yang berbeda tentang batas kebebasan. Nah, pertama adalah Thomas Hobbes itu membatasi kebebasan, artinya sama-sama bisa terbatas kebebasan itu, tapi batasnya apa kan? Nah, buat Thomas Hobbes, kebebasan positif itu batasnya, atau kebebasan lah gampangnya, kalau Hobbes tidak ngomong soal positif negatif. Kebebasan menurut Thomas Hobbes itu batasnya adalah kemampuan dan kemauan. Artinya nggak ada sudut pandang baik atau jahat di sini. Kebebasan itu nggak dilihat seperti itu. Selama seseorang mampu dan mau, dia bebas. Saya mau mukulin orang, selama saya mau dan mampu, bebas. Dan artinya apa? Satu-satunya yang bisa membatasi kebebasan saya adalah kemampuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri dari saya pukulin. Kalau ada orang lain yang lebih punya kemampuan itu, misalnya dari saya, ya itu yang menjadi batas saya nggak akan bisa lagi. Nah, logika ini sering dipakai di misalnya contoh ya, kenapa sampai sekarang kita nggak perang nuklir ya? Karena ada lebih dari satu negara yang sama-sama punya senjata nuklir. Jadi kriteria ability itu kemampuan dan kemauan itu menjadi batas kebebasannya di Thomas Hobbes ya. Nah, kalau John Locke, nah ini pertanyaannya, batas kebebasannya apa dalam kerangka kebebasan negatif? Batas kebebasannya yang menarik sumbangannya John Locke adalah ketika manusia lahir dengan seperangkat hak tadi yang menyertai dia, itu alasan kenapa manusia bebas. Jadi batasnya adalah hak-hak alami akhirnya, hak-hak yang dibawa dari lahir. Itu yang membuat kita punya kebebasan alami. Kalau kita nggak punya hak-hak alami, kita nggak punya kebebasan alami, kebebasan negatif ya, kebebasan untuk tidak digangguin orang lain, gampangnya kayak gitu. Kita nggak punya, tapi karena ada hak alami itulah kita punya kebebasan alami untuk tidak digangguin orang lain. Nah, bagaimana dalam kasus anak dan orang tua? Dalam kasus anak dan orang tua, kalau kita pasti, Marcel udah singgung sebetulnya beberapa aspeknya tadi, mungkin semua jangan-jangan udah disinggung. Ya orang tua bebas selama enggak mukulin anaknya, enggak melukai anaknya, selama enggak ya apalagi sampai membunuh anaknya ya. Hak hidupnya anak ini adalah hak alamiahnya yang tidak bisa diintervensi oleh orang tua, itu batasnya. Nah, tidak diperbudak. Nah, tidak diperbudak itu gimana? Maksa kan artinya. Kita bayangkan perbudakan itu kayak apa sih, kayak gitu ya. Nah, apakah orang tua memperlakukan anaknya seperti itu atau enggak? Nah, mungkin ini bias saya. Kalau misalnya orang tua misalnya memaksa anaknya untuk melakukan ini dan itu, menurut saya itu sudah melanggar prinsip John Locke.
Jadi kalau kita bicara prinsip John Locke, tetap cara yang terbaik adalah persuasi, bukan dengan paksaan. Nah, apalagi batas kebebasan itu. Nah, ini yang penting, properti. Nah, di sini biasanya yang menjadi daya tawar orang tua. Saya selalu ingat orang tua saya dulu mengatakan gini. Ya, orang tua saya pasti memahaminya kebebasan seperti umumnya orang Indonesia ya, kebebasan positif ya. Kamu bebas ngapa-ngapain aja kalau kamu sudah tidak tinggal di rumah saya, tidak makan dari saya. Itu konsep properti banget itu. Jadi oke lah, orang tua nggak akan ngapa-ngapain anaknya ya. Kebebasan negatif anaknya dijaga, hak untuk hidupnya. Bahkan mungkin dalam beberapa case, nggak akan orang tua maksa-maksa. Tapi orang tua punya power di properti tadi. Ini saya spesifikkan di kasus orang tua ya, walaupun ini bisa dipakai di kasus yang lain. Misalnya, ketika orang tua itu si anak tinggal di rumah orang tuanya, dia makan dari orang tuanya, dia dapat jajan dari orang tuanya, dan sebagian besar dari hidup si anak ini sebenarnya ada dalam ranah batas-batas properti orang tuanya. Maka di situ sebetulnya ada aturan-aturan yang bisa digunakan oleh orang tua dalam rangka sebagai pemilik properti tadi. Contohnya tadi bagaimana cara orang tua saya ngomong ke saya dulu ya, waktu saya masih tinggal dengan mereka. Nah, kira-kira kayak gitu sih, Wulan. Kalau kita bicara soal bagaimana perspektif John Locke ini dalam relasi orang tua dan anak. Dan kalau ini kita perluas perspektifnya, mungkin ini bisa juga menyambung ke pertanyaannya Reyhan yang tadi ya, soal ya saya kira pertanyaan Reyhan saya lupa persis ya, tapi menanyakan konsep ya, lebih ke konsepsi ya, batas dari kebebasan itu sendiri. Paling itu sih, mudah-mudahan sih nyambung ya dengan dua pertanyaan tadi, dan ya saya kembalikan ke Athena. Makasih Athena. Baik, terima kasih kan Anang atas tambahannya. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Ini Mbak Athena, saya baru baca tadi ada Ya. tambahan sedikit kayaknya untuk ngejawab sama-sama pertanyaan kita ini. Jadi memang tolok ukur kesetaraan dan kebebasan itu dari bab 2 mengenai natural freedom itu adalah kedewasaan. Jadi bagaimana kalau orang ini belum dewasa, dia belum bisa dianggap bebas ternyata. Tapi mungkin bisa dikoreksi karena secara mentah selalu ada di dalam kurung yang sudah dewasa. Apabila dia sudah dewasa, artinya memang untuk kebebasan mengenai bagaimana manusia menjalankan hidupnya itu ada batasan terkait dengan mungkin kerang kedewasaan ini saya nggak tahu definisinya apa ya. Tapi tolak ukur kedewasaan itu menjadi ranah yang lebih konkret. Bagaimana apakah seseorang bisa dianggap bebas atau tidak? Itu mungkin Kak Atena. Oke, thank you Kak Raffi. Kak Marcel. Itu ada tanggapan dari Mas Ya, Danang. nyambung nyambung yang tadi betul ya, ke dewasa. Itu poin lanjutan lah kira-kira dari argumen hak alami tadi soal batas kebebasan tadi ya, termasuk dalam relasi anak tadi ya, karena kasusnya anak ya. Nah, maka muncul kedewasaan. Nah, kedewasaan ini memang wilayah yang debatable-nya, bukan kedewasaannya sendiri, tapi apa maksud kebebasannya, itu wilayah yang akan jadi debatable, dan mungkin orang bisa di sini punya banyak metrik ya, masing-masing ya, ukuran kedewasaan itu apa. Kalau di Islam yang saya tahu, misalnya kalau anak sudah balik, itu berarti sudah dewasa gitu kan. Makanya dia wajib sholat, wajib apa, misalnya kalau kita bicara soal agama ya. Dari sisi undang-undang, saya nggak tahu juga argumennya kenapa. Misalnya undang-undang mengatakan, mungkin sekarang 18 itu masih anak-anak ya kayaknya ya. Atau 18 itu sudah dihitung sudah bukan anak-anak, saya lupa. Kayaknya di atas 18 baru dianggap dewasa. Nah, tapi lucunya kalau kita bicara undang-undang, artinya kan misalnya kalau misalnya terjadi pergaulan seksual dengan anak usia di bawah 19 tahun, itu dianggap abuse kan, abuse terhadap anak-anak kan, dianggap pedofilia misalnya kan, dalam undang-undang kan, berarti ya dalam kerangka undang-undang akan seperti itu. Ini menarik karena perspektif kedewasaan di dalam undang-undang anak ini itu berbeda ketika kita melihat undang-undang pemilu yang sudah membolehkan
orang yang 17 tahun ya, atau punya KTP, atau sudah menikah, itu untuk memberikan suara. Menurut saya ini kontradiktif. Ini saya cuma mau menunjukkan bagaimana istilah kedewasaan itu begitu problematis akhirnya. Kenapa saya akhirnya nggak menyinggung itu? Karena akhirnya terlalu banyak metrik yang bisa kita pakai dan bisa jadi bertolak belakang. Kenapa kontradiktif? Misalnya dalam kasus pemilu dan perkawinan anak misalnya. Kontradiktif. Karena dalam konteks perkawinan anak sebetulnya, perkawinan maksud saya, dalam konteks perkawinan, seseorang hanya menentukan nasib untuk dirinya sendiri. So, kalau ada yang akan terdampak, ya paling banter dua orang ini atau keluarga dekatnya, gitu kan? Kalau itu suatu yang failure ya, kegagalan ya. Karena ternyata Toto belum dewasa, jadi sering berantem misalnya, atau nggak bisa matang dalam berdiskusi ya. Ya yang ruwet kan mereka sendiri. Tapi bayangin ketika ternyata ketidakdewasaan ini digunakan untuk melakukan pilihan politik, pemilu. Dia bukan cuma memutuskan nasib dirinya sendiri, tapi memutuskan orang satu negara. Kalau pilkada ya berarti satu wilayah, ya nggak? Entah kabupaten atau provinsi kan? Itu menurut saya kan aneh gitu. Di satu sisi secara politik si anak, maksudnya si orang sudah dianggap bukan lagi anak-anak ketika dia sudah punya konsen untuk memutuskan. Nah ini kata kuncinya kan konsen kan. Ketika orang dianggap dewasa, dia punya hak yang namanya hak konsen, hak untuk menyetujui, hak untuk saya setuju kalau ini jadi ini, saya setuju untuk menikah, saya setuju untuk Pak Prabowo jadi presiden misalnya, macam-macam kan, itu kan hak konsen. Anak 17 tahun dalam undang-undang anak berarti dia anak sudah punya hak konsen untuk memutuskan nasib se-Indonesia, sementara untuk memutuskan nasib dirinya sendiri dia nggak bisa. Itu yang saya maksud dengan kontradiksi dari gagasan tentang kedewasaan. Kalau kita jadiin itu metriknya, makanya kira saya cenderung tidak menekankan itu, tapi lebih menekankan bahwa ada hak alami yang tidak boleh diganggu, bahkan oleh orang tua gitu ya, kepada anaknya kayak gitu. Saya kira itu poin, apalagi sama orang lain. Nah, penekanan saya lebih ke situ akhirnya. Responsibility jelas, tanggung jawab itu jelas, karena hanya orang yang punya kebebasan yang bisa dimintai tanggung jawab kan. Kita nggak bisa minta tanggung jawab sama robot kayak gitu. Tanggapan saya begitu. Makasih Athena, makasih Marcel. Baik. Masih adakah teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin boleh di... Kalau tidak ada, kita akan closing. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan malam ini. Kita akan foto bersama dulu sebelum Ada kita... closing kali dari Marcel mungkin, Athena. Oh iya, Kak Marcel, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penutup. Kak Marcel, mohon maaf masih di mute. Oh iya, izin mungkin ke teman-teman, ini banyak dari kawan-kawan saya juga Kak, ada adik tingkat. Jadi ke depan kalau bisa ini kan ada 9 pertemuan, ini udah masuk ke pertemuan ketiga. Jadi untuk dapat sertifikat itu butuh 6 pertemuan. Jadi ya diikutin aja terus kawan-kawan, karena saya serius, ini adalah sebuah pembahasan yang menarik dan nggak akan bisa kita dapetin di wilayah Sumatera. Ini itu aja. Oke, thank you Kak Marcel. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan malam ini. Untuk teman-teman yang tidak berhalangan, silahkan dibuka kameranya, kita akan foto bersama. Ada lagi yang masih ingin buka kameranya? Kalau nggak ada, langsung ke foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Makasih ya Kak Atena, Mas Nanang, Bung Deddy. Marcel, thank you ya. Nanti kalau bisa bikin tulisan ringkasan ya. Oh siap. Ringkasan Aman. jadi artikel gitu.
Oh iya, Iya, siap. Bang. Marcel. Oke. Makasih ya Marcel ya, makasih Iya, teman-teman semua. kasih juga Mas Nanang. Pamit dulu. Thank you, Bang Kopi. Thank you semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Bang Kopi, Bang Guntur. Kak Retno, makasih. Kak Sukron. Apain tuh, Cok?